Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Aisyah. Di sini aku akan menceritakan salah satu kisah Ummul Mukminin yang bernama Saudah binti Zam'ah, yaitu istri kedua Rasulullah SAW. Oke. Di kota Mekah, lahirlah Saudah binti Zam'ah dari keluarga Quraisy, seorang wanita yang kelak dikenal sebagai Ummul Mukminin. Dia tumbuh dalam lingkungan yang penuh tantangan. Namun, sejak awal hatinya terbuka untuk cahaya iman. Pada masa awal munculnya Islam, Saudah menikah dengan As-Sakhran bin Amr. Bersama suaminya, ia menerima Islam dan ikut hijrah ke Habasyah. Ketika penganiayaan terhadap Muslim makin berat, sewaktu-waktu As-Sakhran wafat, meninggalkan Saudah sebagai janda tanpa pelindung. Setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anhu di masa itu, Nabi Muhammad SAW merasa kesepian. Lalu ada saudara Khawlah binti Hakim menyarankan Rasulullah untuk menikah dengan Saudah. Tetapi singkat cerita, Nabi Muhammad SAW pun menikahi Saudah. Singkat cerita, Rasulullah SAW pun menikahi Saudah. Pernikahan itu dikabarkan terjadi di bulan Ramadan atau Syawal tahun ke-10 kenabian. Menjadikan istri pertama setelah wafatnya Khadijah, banyak orang yang terkejut. Karena Saudah bukanlah wanita muda atau berpenampilan menarik, namun utamanya karena keimanan dan akhlaknya. Di rumah Nabi SAW, Saudah bukanlah yang paling muda, tapi ia punya akal matang dan hati yang ikhlas. Suatu malam, ketika ia sholat tahajud di belakang Nabi, beliau ruku sedemikian dalam sampai menyentuh hidungnya. Saudah gugup dan berkata bahwa ia takut akan berdarah. Namun Rasulullah SAW mendengar dan tertawa ringan, memperlihatkan kehangatan dalam rumah tangga beliau. Itu singkat candaan dari mereka berdua. Lama bergulir dan usia semakin menyapa, Saudah menyadari bahwa beliau lebih sering bersama bahwa Rasulullah lebih lama bergulir dan usia semakin menyapa. Saudah menyadari bahwa beliau lebih sering bersama istri lainnya. Pernah khawatir bahwa dia bisa diceraikan dalam dialog yang mulia. Ia berkata, jangan cerai aku, pegang aku dan jadikan hariku untuk Aisyah. Nabi pun menerima permintaannya. Jadi di sini Saudah pernah bilang ke Rasulullah, dia merasa kalau dia takut kalau misalkan dia tuh diceraikan sama Rasulullah karena dengan usianya yang tidak muda, karena saat itu Rasulullah dengan Saudah sangat berbeda umurnya. Maksudnya Saudah tuh lebih tua dari Rasulullah dan Saudah tuh takut kalau misalkan beliau diceraikan oleh Rasulullah. Jadi Saudah kasih jatah harinya untuk Aisyah ke Rasulullah. Jadi Rasulullah pun menerima permintaannya dan didukung oleh firman Allah yang di surah An-Nisa ayat 128 yang memungkinkan suami istri berdamai dalam situasi seperti itu. Seiring waktu, Saudah rela melepaskan hari gilirannya kepada Aisyah agar tetap menjadi istri Nabi hingga akhir hayatnya. Dengan demikian, dalam pembagian waktu Nabi, Aisyah mendapatkan 2 hari Aisyah sendiri dan hari yang dulunya untuk Saudah. Jadi, ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada, Saudah tidak ikut bersama istri-istri lainnya. Katanya, aku telah haji dan umrah bersamamu, maka sekarang aku tinggal di rumah. Itu tetap menjaga amanah rumah dan ibadahnya. Pada tahun 54 Hijriah, Saudah wafat di Madinah di bulan Syawal sebelum wafat. Pada tahun 54 Hijriah, Saudah wafat di Madinah di bulan Syawal. Sebelum wafat, ia mewariskan rumahnya kepada Aisyah hingga hari terakhirnya. Ia dipandang sebagai wanita mulia, penuh keikhlasan, sabaran, dan pengorbanan demi ridho Allah dan Nabi-Nya.
Oke guys, segitu aja dulu cerita dari aku. Sedikit cerita tentang Saudah bintu Zam'ah, istri Rasulullah SAW yang kedua. Mohon maaf jika ada kesalahan, itu berarti datangnya dari diri aku sendiri, dan kalau misalkan ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.